Oke, mari kita langsung masuk ke inti pembahasannya. Bayangkan Anda sedang duduk di kursi seorang analis intelijen militer hari ini. Kita tidak akan sekedar membaca berita utama, kita akan mengupas tuntas gema tersembunyi dari rentetan serangan regional yang baru-baru ini terjadi. Kalau Anda pikir ini cuma aksi saling serang acak yang sporadis, wah, Anda mungkin akan sangat terkejut. Ada sebuah taktik terencana dan sangat disengaja di balik semua ini. Dan jujur saja, dampaknya jauh-jauh lebih masif dari apa yang dilaporkan secara resmi ke publik. Coba perhatikan angka yang fantastis ini, 4 miliar dolar. Itu bukan jumlah yang main-main kan? Ini adalah estimasi kerugian material militer Amerika Serikat bayangkan, hanya dalam 2 minggu pertama saja. Dan gilanya lagi, angka raksasa ini bahkan belum menghitung kerusakan sekunder di berbagai pangkalan di Timur Tengah. Tapi buat kami para analis, bukan tumpukan dolar ini yang paling bikin penasaran. Ada misteri lain yang sebenarnya jauh lebih janggal. Misteri terbesarnya justru ada pada apa yang tidak kita dengar, alias kesunyiannya. Di saat Washington menyatakan sebagian besar serangan berhasil ditangkis, ada 2 hal yang aneh banget. Pertama, pemerintah AS diduga kuat meminta perusahaan-perusahaan satelit komersial swasta untuk membatasi atau bahkan berhenti memotret ITRA dari area-area yang terkena dampak. Lalu yang kedua, seorang jurnalis yang sempat membagikan informasi sensitif soal insiden militer di Kuwait mendadak hilang begitu saja. Kebetulan? Ya mungkin saja, tapi rentetan waktunya itu terlalu pas untuk diabaikan. Jelas ada sesuatu yang sengaja ditutupi di lapangan. Jadi untuk benar-benar paham apa yang sebenarnya disembunyikan di 7 negara dan pangkalan yang berbeda ini, kita harus melihat polanya. Serangan-serangan ini sama sekali nggak acak teman-teman. Targetnya bukan sekedar bangunan kosong. Mereka secara spesifik dan presisi tinggi menargetkan radar, sistem komunikasi, dan pusat logistik. Ibaratnya begini, mereka sedang membutakan mata dan menulikan telinga musuh sebelum benar-benar menyerang pertahanan utama. Tingkat presisi yang konsisten di berbagai negara ini membuktikan satu hal, mereka memakai koordinat dari citra satelit resolusi tinggi. Mereka tahu persis di mana letak mata dan telinga tersebut. Dan ini menunjukkan satu prinsip brilian dalam peperangan modern. Tujuannya itu sama sekali bukan untuk menghancurkan fasilitas sampai rata dengan tanah. Tidak, menurunkan kemampuan operasional lawan itu jauh lebih mematikan secara strategis. Gampangnya, kalau Anda bisa melumpuhkan saraf pusat sebuah pangkalan, sisa bangunan lainnya otomatis jadi nggak berguna kan? Karena mereka nggak bisa lagi mendeteksi ancaman yang datang atau berkoordinasi satu sama lain. Lalu muncul pertanyaan besar, bagaimana caranya menembus benteng pertahanan berlapis tersebut? Jawabannya ada pada taktik celah ini. Pasti Anda mikir, bagaimana sistem pertahanan super mahal seperti Patriot atau Tahat bisa kebobolan? Padahal pangkalan-pangkalan ini kan dibekali teknologi militer terbaik. Nah, kecerdasan taktik ini ada di eksekusinya. Langkah pertama, mereka mengirimkan gerombolan drone pengalih yang murah meriah. Tujuannya apa? Untuk memaksa sistem pertahanan lawan bekerja ekstra dan menguras habis peluru pencegat mereka. Begitu sistemnya kewalahan karena sibuk menembaki drone, langkah ketiga dieksekusi. Rudal-rudal yang melesat super cepat menyusup masuk lewat celah pertahanan yang udah terbuka tadi. Gak perlu semua rudal lolos, 1 atau 2 hantaman di titik vital itu udah cukup untuk bikin kekacauan. Oke, itu kan teorinya. Sekarang, mari kita lihat bukti nyata di lapangan yang memperlihatkan pola presisi ini. Kalau kita petakan lokasi-lokasi serangannya, polanya itu sangat kentara. Ini jauh dari kata kebetulan. Coba kita lihat, Bahrain, markas armada kelima AS yang mengawal rute energi global. Yang dihancurkan, 2 kubah radar dan sistem komunikasi, bukan barak prajurit. Geser ke Siprus, di pangkalan RA Ekrotiri punya Inggris. Targetnya adalah hanggar khusus untuk pesawat pengintai U-2 Dragon Lady, aset yang krusial banget untuk intelligence udara. Lalu di Qatar, tepatnya di Pusat Komando Udara Al-Udeid, sasarannya adalah area antena parabola. Terlihat jelas kan polanya? Mereka benar-benar mengincar pusat sarafnya secara sistematis. Tapi bukti yang mungkin paling bikin geleng-geleng kepala itu ada di Jordania di pangkalan udara Muwafaq Salti.
Berdasarkan citra satelit, ada hantaman langsung yang mengenai radar ANTPY-2. Sebagai gambaran saja, radar ini harganya ratusan juta dolar dan merupakan mata utama dari sistem THAAD untuk melacak rudal jarak jauh. Ini adalah bukti telak. Mata utama pertahanan udara di kawasan itu benar-benar dibutakan secara presisi sebelum sistem di belakangnya sempat bereaksi. Polanya juga persis sama di Arab Saudi. Di pangkalan udara Prince Sultan, komponen radar kembali jadi sasaran empuk, membuat sistem Patriot dan THAAD kewalahan menahan gempuran kombinasi drone dan rudal. Tekanannya malah makin asimetris. Ada kombinasi serangan konvensional yang digabungkan dengan klaim pelibatan jet tempur ringan Kausar. Taktik multi-arah ini benar-benar didesain untuk merusak fasilitas operasional dan membuat sensor benar-benar kewalahan. Tapi ingat, membutakan musuh itu baru tahap pertama. Tahap krusial selanjutnya adalah memutus rantai logistiknya. Logikanya begini, percuma bikin musuh buta kalau tangan mereka masih bisa memukul dengan keras, kan? Dan logistik adalah otot dari tangan itu. Mari kita bandingkan. Serangan fisik yang cuma menghancurkan barak kosong mungkin kelihatan ngeri di TV, tapi jujur, efek strategisnya sangat minim. Sebaliknya, bayangkan kalau Anda melumpuhkan pusat bahan bakar dan jalur suplai. Terjadilah kelumpuhan koordinasi dan efek domino. Tanpa bahan bakar dan aliran suplai yang lancar, militer praktis kehilangan kemampuan mereka untuk merespon dan bergerak cepat di kawasan tersebut. Dan cekikan logistik ini benar-benar dipraktikkan secara nyata. Di Uni Emirat Arab misalnya, sasarannya bukan pangkalan militer secara langsung. Mereka menghantam infrastruktur sipil yang justru menjadi urat nadi suplai militer, seperti kebakaran mendadak di Pelabuhan Jabal Ali dan pusat bahan bakar di Sharjah. Di Irak, gempurannya lebih agresif lagi. Pangkalan Al-Harir dihantam sedikitnya 5 rudal dalam satu serangan, dan itu secara spesifik menyasar area logistik untuk mengacaukan koordinasi operasional Amerika Serikat di wilayah utara. Jadi, apa arti dari semua rentetan peristiwa ini? Mari kita lihat gambaran besarnya pada pergeseran strategi pertahanan kawasan. Kalau kita tarik semua benang merah intelijen tadi, dari radar miliaran dolar yang dibidik sampai urat nadi logistik yang dilumpuhkan, dampaknya itu benar-benar mengubah permainan. Kerusakan jaringan yang terukur ini telah menghancurkan satu ilusi besar. Ilusi bahwa dominasi militer negara adidaya di Timur Tengah itu tak tersentuh. Runtuh sudah. Fakta di lapangan membuktikan bahwa dengan taktik asimetris dan doktrin kebutaan tadi, benteng pertahanan paling canggih sekalipun bisa dibikin goyah. Terima kasih sudah bergabung dan menyimak analisis ini. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.